Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau bicara dengan tema Natal dan kesederhanaan. Sekali lagi saya mau bicara dengan tema Natal dan kesederhanaan. Saudaraku, dalam Lukas 2 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, Natal seringkali identik dengan lampu gemerlap, hadiah yang mahal, dan perayaan meriah. Setidaknya Natal yang kita nikmati di zaman modern dan pasca modern ini, saudaraku. Tapi kalau kita balik ke Natal pertama, the first Noel, the first Christmas, suasananya itu jauh berbeda. Raja segala raja, Tuhan kita yang mulia Yesus Kristus, lahir bukan di istana mewah, melainkan di kandang. Tidak ada dekorasi-dekorasi yang seperti kita lihat pada hari ini. Tempatnya sangat sederhana tentunya, dengan teknologi di zaman dulu itu pasti sangat sederhana. Apalagi di kandang, bahkan bisa dibilang gak layak untuk lahirnya seorang bayi. Tapi dari kesederhanaan itu Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Dari sini kita melihat ada kemenangan di balik kesederhanaan. Kesederhanaan Sang Mesias adalah pengingat bahwa kemuliaan sejati itu nggak butuh panggung besar. Saya ulangi, kesederhanaan Sang Mesias adalah pengingat bagi kita bahwa kemuliaan sejati itu nggak butuh panggung besar, tetapi dibutuhkan hanyalah hati yang berserah. Tuhan kita Yesus Kristus memilih lahir di tempat yang paling sederhana agar semua orang bisa mendekatinya, baik itu para gembala yang miskin ataupun orang Majus yang kaya. Semuanya bisa mendekati Tuhan Yesus. Kesederhanaannya adalah pesan bahwa Tuhan itu nggak jauh, melainkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Kadang kita berpikir Tuhan ada di tempat yang megah, di acara yang besar, atau di orang-orang yang kita anggap hebat. Tapi Natal mengajarkan bahwa Tuhan hadir di hati yang sederhana, yang simple, yang simplicity, dalam kesederhanaan. Di kehidupan yang mungkin gak terlihat menonjol. Dia tidak lahir di tempat yang menonjol, saudaraku, tapi di kandang, sesuatu yang out of the box, yang di luar kotak pemikiran orang lahirnya seorang raja saat itu. Kesederhanaan Sang Mesias itu menunjukkan ia raja yang dekat dengan kita. Kalau Tuhan Yesus lahir di kandang, dia pasti nggak keberatan juga tentunya tinggal di dalam hati manusia yang sederhana. Sang Juru Selamat lahir tanpa harta, tanpa jubah kebesaran, tanpa perayaan yang mewah, saudaraku. Tapi dia tetap raja segala raja. Walaupun dia lahir tanpa kemewahan, tanpa jubah kebesaran, dia hanya dibaringkan di palungan, dan tanpa jubah kebesaran karena dia hanya pakai kain lampin. Tetapi itu tidak menurunkan nilainya sebagai raja segala raja. Nilainya nggak tergantung dari apa yang dia miliki. Mari perhatikan ini, saudaraku. Nilai Tuhan Yesus tidak tergantung dari apa yang dia miliki saat dia lahir itu, tapi pada saat dia di hadapan Bapa di sorga. Ini mengajarkan kita bahwa nilai hidup gak ditentukan oleh materi. Ini penting sekali, saudaraku ya. Kesederhanaan dan Natal itu menunjukkan bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh materi, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Kita sering terjebak mengukur hidup kita dari apa yang kita punya. Rumah yang megah, kendaraan mewah, atau pengakuan dari orang lain. Kita sering terjebak dengan ini. Kalau orang nggak akui saya, kalau saya belum punya ini, belum punya itu, kita ngerasa belum sukses, belum berhasil, karena kita terjebak mengukur hidup kita dari apa yang kita punya.
bukan dari siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Natal mengajarkan kita bahwa yang terpenting adalah panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Apakah kita sudah menggenapi panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita? Ada mungkin orang-orang yang bekerja sukses secara duniawi, manusiawi, itu tidak salah tentunya. Tetapi apakah itu menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya? Itu yang perlu dipertanyakan, saudaraku. Jadi jangan kita mengukur hidup kita dari apa yang kita punya, tetapi dari bagaimana kita di hadapan Tuhan. Karena nanti di akhir sejarah dunia ini yang Tuhan tanya bukan apa yang kau punya. Yang Tuhan tanya adalah, aku tidak mengenal kamu atau aku mengenal kamu. Jadi berbicara siapa kita di hadapan Tuhan, bukan apa yang kita punyai saat ini, saudara. Perhatikan dan renungkan ini, bahwa kemewahan tanpa panggilan Tuhan hanyalah ilusi. Sekali lagi, kemewahan tentu tidak ada salahnya. Tapi dari Natal dan kesederhanaan kita belajar bahwa kemewahan tanpa panggilan Tuhan hanyalah ilusi. Tetapi kesederhanaan dengan Tuhan adalah keabadian, adalah sebuah kekekalan. Saudaraku, kandang bukan tempat yang nyaman, tetapi di sanalah damai Natal itu dimulai. Ini adalah pengingat bahwa damai sejati nggak datang dari keadaan, tapi dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apapun kondisi kita hari ini, mungkin rumah kita mungkin kecil, kita rasa pekerjaan kita sederhana, atau hidup dengan penuh pergumulan, kita masih ngontrak, kita masih belum punya apa-apalah. Orang mungkin tidak pandang kita berhasil secara materi, secara fisik. Tetapi Natal mengingatkan kita bahwa damai ada ketika Tuhan hadir bersama dengan kita. Bukan ketika kita memiliki segala sesuatu yang dunia anggap itu adalah ukuran keberhasilan. Kita melihat banyak juga orang-orang yang sudah punya segala sesuatu, populer, berhasil, tahu-taunya juga mati karena bunuh diri. Jadi apa yang sebenarnya dia cari dalam hidup ini? Dia populer, dia kaya, tetapi kenapa dia bisa bunuh diri gitu ya? Tentu tidak ada yang salah dengan kekayaan dan kemewahan, kita tidak anti itu. Tetapi yang kita mau belajar dari Natal dan kesederhanaan ini adalah bahwa yang terpenting itu Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dalam hal ini asal ada Tuhan, kesederhanaan itu membawa kedamaian. Sebab damai yang sejati itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Damai yang sejati itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari siapa, bukan apa, tapi siapa yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Saudaraku, kesederhanaan mengajarkan kita untuk berserah. Simplicity itu ngajarin kita untuk surrender, ya, berserah di hadapan Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf nggak punya kendali atas situasi mereka, karena mereka nggak bisa batalin itu bayi di dalam kandungan, itu maksudnya mereka nggak punya kendali atas situasi mereka. Tapi dalam situasi yang mereka nggak bisa kendalikan, artinya force major itu ya, karena itu kan pekerjaan Roh Kudus gitu. Itu di luar kuasanya kuasanya mereka, Yusuf dan Maria. Dan dalam kondisi seperti itulah mereka berserah kepada Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tapi justru di dalam kesederhanaan mereka itulah rencana besar Tuhan terwujud untuk menyelamatkan dunia ini melalui keluarga Yusuf dan Maria ini, saudaraku. Saudaraku, kadang kita terlalu sibuk mencari kandang yang lebih baik. Saya ulangi, kadang kita terlalu sibuk mencari kandang yang lebih baik, kondisi hidup yang lebih nyaman, jabatan yang lebih tinggi, atau harta yang lebih banyak. Tapi Natal adalah mengingatkan kita bahwa Tuhan sering bekerja justru paling kuat itu di dalam kekurangan kita. Tuhan paling kuat bekerja itu di tengah-tengah kekurangan kita. Dari sini kita mengerti bahwa kesederhanaan adalah ruang kosong bagi Tuhan untuk mengisinya dengan mujizatnya, dengan pertolongannya, dengan keajaibannya. Natal bukan hanya tentang merayakan kelahiran Kristus, saudaraku, tapi juga tentang meniru hidup Kristus yang penuh kesederhanaan.
Kalau Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bisa memilih kesederhanaan untuk membawa dampak yang besar, kita juga bisa memilih hidup untuk dipanggil. Kita juga dipanggil maksudnya untuk hidup fokus pada rencana Tuhan, bukan pada gemerlapnya dunia ini. Jadi menarik sekali itu ya. Tuhan Yesus itu dalam kesederhanaannya membawa dampak yang besar. Dia bukan dalam kemewahannya, tetapi dalam kesederhanaannya membawa dampak yang besar. Kita juga dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan seperti itu. Nah, mari kita coba berikan pertanyaan refleksi kepada diri kita. Apakah kita rela melepaskan ambisi yang berlebihan untuk mengejar panggilan Tuhan? Apakah kita bersyukur di tengah kekurangan dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja? Apakah kita siap menjadi terang di tengah kesederhanaan hidup kita? Ingatlah ini saudaraku, bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan. Saya ulangi, kesederhanaan, simplicity, bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan Tuhan yang dibungkus dengan kerendahan hati. Dan akhirnya saudaraku, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu lahir di kandang karena nggak ada ruang penginapan bagi dia saat itu. Kita tahu ceritanya. Pagi ini mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, adakah ruang untuk Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus nggak cari tempat yang mewah, dia cari tempat yang terbuka, yang mau open kepada dia. Ketika kita memberikan ruang untuk Tuhan, dia akan mengubah kesederhanaan hidup kita menjadi cerita kemuliaannya. Mari buka pintu hati kita dan lihat bagaimana Tuhan akan mengubah kandang hidup kita menjadi istana kerajaannya. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudaraku. Mari kita satu di dalam doa.